Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film berjudul Dragon Slaughtering dan bercerita tentang perjuangan seorang pendekar bernama Uji bersama dengan para pendekar putih untuk mengalahkan naga iblis yang kembali turun ke bumi. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. 1, 2, 3. Awal scene dimulai dengan memperlihatkan para pendekar aliran putih yang sudah bertumbangan setelah melawan Feng Tian si naga iblis dengan kekuatan yang maha dahsyat. Lalu, di saat mereka mulai mengumpulkan tenaga untuk menggempur kembali Feng Tian, tiba-tiba muncullah sang naga dengan mengubah dirinya menjadi sesosok anak kecil dan mengatakan bahwa dia akan menghancurkan dunia manusia berikut dengan seisinya. Selesai mengancam para pendekar, Feng Tian pun berubah kembali menjadi sang naga iblis dan langsung menggempur dinding pertahanan yang dibuat para pendekar hingga akhirnya jebol serta menumbangkan para pendekar putih di sana. Tidak tinggal diam akan ulah Feng Tian, guru dahuang dari Sekte Susan, yang dibantu dengan 3 murid andalannya, mencoba menggempur sang naga dengan formasi pembasmi Raja Iblis yang menahan pergerakan Feng Tian, serta menyerangnya dengan ribuan pedang terbang yang dahsyat. Namun, di saat salah satu pedang berhasil memotong tanduk di kepala si naga iblis, Han Suo pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk Feng Tian hingga terluka. Sialnya, tusukan Han Suo pada Feng Tian mengakibatkan darah sang naga memercik mengenainya dan menimbulkan api di sekujur tubuhnya. Uji yang melihat hal itu tentu saja langsung menolong Han Suo mematikan api yang berkobar ganas di tubuh dan wajah Han Suo. Namun di sisi lain, tindakannya itu membuat jurus yang mengekang Feng Tian lepas dan kembali mengamuk. Menyadari kesalahannya, Uji pun memutuskan menggunakan kekuatan terakhirnya dan menyerang Feng Tian hingga menimbulkan ledakan yang amat dahsyat. Sepuluh tahun kemudian, dikisahkan bahwa sejak kejadian pertempuran melawan Feng Tian, Uji tidak pernah ditemukan oleh guru dahuang dan Ling Ling. Sedangkan Han Suo sendiri telah terjangkiti kekuatan iblis sejak terpapar dengan darah Feng Tian sang naga iblis. Hal itu tentu saja membuat Sekte Susan kehilangan murid-murid terbaiknya dan menyebabkan posisi untuk formasi pembasmi iblis sudah tidak ada yang menempati lagi. Scene pun berpindah pada warga desa Kantan yang menyaksikan persediaan air desa sudah mulai kering. Dan sebagai dukun desa, Bao Feng pun mencoba melakukan upacara pemanggil hujan pada dewa-dewa di langit. Sementara di tempat lain, Uji yang telah kehilangan ingatan dan sampai saat ini dirawat oleh Bao Feng di desa Kantan, berusaha mencari bekal air dari tumpukan mayat korban perang untuk mengisi tempat penyimpanan air desa, agar para warga percaya bahwa upacara pemanggil hujan yang dilakukan oleh Bao Feng sangat ampuh untuk memanggil hujan. Di saat itu, tanpa sengaja Uji menemukan sebuah relik ungu di tengah-tengah mayat, yang merupakan segel jiwa naga iblis yang pernah dikalahkannya. Lalu, setelah dia mengambil relik tersebut, tiba-tiba keluarlah Cao Ming yang merupakan boneka jiwa buatan Feng Tian sang naga iblis dengan misi untuk mendapatkan relik ungu dan membebaskan jiwa Feng Tian dari bawah kurungan segel Gunung Susan. Dan sialnya, saat Cao Ming akan meminta paksa relik itu dari tangan Uji, tiba-tiba mereka pun dihadang para tentara yang langsung menangkap mereka di sana seketika. Pada malam harinya, di kamp tentara tempat mereka ditangkap,
Cao Ming rupanya diinterogasi oleh Jenderal Ou Hon yang curiga tentang mengapa dia sampai menyusup ke dalam wilayah perang dan siapa dia sebenarnya. Namun, pertanyaan itu tidak dijawab oleh Cao Ming yang langsung menyerang Ou Hon untuk merebut relik ungu dari tangannya. Kemudian, di saat relik itu sudah jatuh di tangan Cao Ming, rupanya relik itu pun bereaksi dan menolak jiwa iblis Cao Ming hingga membuatnya pingsan seketika. Dan di luar camp, dikisahkan keributan pun mulai terjadi di saat seekor naga kecil anak buah Feng Tian menyerang tiba-tiba dan membuat porak-poranda para pasukan Jenderal Ou Hon. Dan di saat keadaan genting, tanpa diduga datanglah Biksu Li Bei sang pemburu iblis yang langsung menggempur sang naga dengan kekuatan dahsyat Biksu Zen miliknya. Memanfaatkan kesempatan itu, Wu Ji pun masuk ke dalam camp Jenderal Ou Hon dan mengambil kembali bekal air minum hasil jarahannya, dan secara tak sengaja bertemu kembali dengan pedang yin yang dulu dipatahkannya. Lalu, di saat Wu Ji akan keluar camp, ia kembali melihat Cao Ming dan relik ungu yang tanpa pikir panjang diselamatkannya menuju desa Kantan, tempat di mana Wu Ji tinggal. Lalu sesampainya Wu Ji di desa Kantan, ia pun penasaran dengan wajah Cao Ming yang setelah dibuka penutup matanya merupakan gadis yang amat cantik. Dan kemudian setelah itu, agar tidak ketahuan warga desa bahwa dia membawa bekal air, Wu Ji pun menyembunyikan bekal air pedang yin dan juga relik ungu ditumpukan jerami dalam gudang desa, tempat di mana dia dan Bao Feng selalu menyembunyikan bekal air dari para warga desa. Sejurus kemudian, saat Wu Ji keluar dari gudang tersebut, rupanya para penduduk desa yang mengetahui Wu Ji membawa patahan pedang yin memaksanya untuk menyerahkannya agar dijadikan sebagai sesaji kepada Dewa Hujan. Dan karena Wu Ji menolak permintaan itu, Wu Ji pun terpaksa dihukum oleh Bao Feng dan warga desa dengan mengikatnya di tiang tempat upacara pemanggil hujan digelar. Di tempat lain, Han Shuo yang telah terpapar darah Feng Tian ternyata berhasil lepas dari penjara Gunung Susan dan melarikan diri untuk mendapatkan relik ungu. Kejadian itu pun akhirnya dilaporkan Ling Ling kepada Guru Dahuang, yang akhirnya memerintahkan Ling Ling untuk menemukan kembali keberadaan Wu Ji dan memaksanya kembali menjadi salah satu pilar formasi pembasmi Raja Iblis. Di sisi lain, Cao Ming rupanya sudah sadar dan langsung menodong relik ungu kepada Wu Ji. Namun, keadaan itu tak berlangsung lama karena Han Shuo yang tiba-tiba datang dan langsung menyerang mereka. Lalu saat Cao Ming telah berhasil membebaskan Wu Ji, dia pun digendong Wu Ji dan berlari kabur meninggalkan Han Shuo. Han Shuo yang menginginkan relik ungu tentu saja terus mengejar Wu Ji, sampai akhirnya Wu Ji tiba di tepi jurang dan tanpa sengaja terpleset jatuh bersama dengan Cao Ming. Scene pun berpindah pada Bao Feng yang telah menemukan bekal air yang disimpan Wu Ji di balik jerami dan menuangkan semuanya pada tempat penampungan air di tengah altar. Namun, di saat dia menemukan relik ungu yang tergantung bersama dengan bekal air lainnya, dia pun tiba-tiba disergap oleh naga anak buah Feng Tian dan tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Kemudian, pada keesokan harinya, para penduduk desa yang melihat tempat penyimpanan air tiba-tiba terisi penuh, mengira bahwa Ling Ling yang kebetulan mencari Wu Ji di desa Kantan sebagai seorang dewi yang turun ke bumi. Sebelum akhirnya, Ling Ling terbang kembali setelah melihat bekas cakaran naga di salah satu tiang altar pemujaan di sana. Adegan pun berlanjut pada Wu Ji dan Cao Ming yang selamat setelah jatuh dari jurang. Dan kemudian mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa Kantan dengan tujuan yang berbeda. Cao Ming bertujuan untuk mendapatkan kembali relik ungu, sedangkan Wu Ji sendiri khawatir akan keselamatan Bao Feng dan para warga desa lainnya. Lalu,
Sesampainya mereka di gudang tempat menyimpan bekal air dan relik ungu, Wuji pun tidak menemukan apa-apa. Bahkan ketika dia mencari di rumahnya sendiri, dia hanya menemukan patahan pedang yin di sana dan beberapa orang warga desa yang telah mati di jalanan. Tidak berapa lama kemudian, naga kecil pun kembali muncul dan mengejar Wuji, hingga akhirnya sang naga pun kabur karena melihat Hansuo yang mencegat Wuji di depan mereka. Hansuo yang merupakan murid senior Sekte Susan dan sangat mengenal Wuji, mengatakan untuk menyerahkan Cao Ming kepadanya. Namun, Wuji yang merasa tidak mengenal Hansuo bersikeras untuk tidak menyerahkan Cao Ming yang dianggap sebagai temannya dan lebih memilih untuk menyerang Hansuo, hingga akhirnya Wuji pun harus tumbang akibat serangan Hansuo. Sejurus kemudian, tanpa diduga, datanglah Li Bei yang menyerang Hansuo karena merasakan aura iblis dari tubuh Hansuo, hingga terjadilah pertarungan sengit antara mereka. Dan ketika mereka berdua saling serang, relik ungu dari tangan Hansuo tanpa sengaja lepas dan diambil oleh Wuji untuk diserahkan kepada Cao Ming. Namun, Hansuo yang mengetahui hal itu langsung menyerangnya dan menyebabkan relik ungu itu pecah dan energinya masuk ke dalam tubuh Wuji hingga menyebabkan ledakan yang amat dahsyat yang membuat Hansuo memilih untuk mundur. Setelah kejadian itu, ketika Wuji merasakan kedinginan akibat energi dari relik ungu yang menyebar di badannya, tiba-tiba datanglah si naga kecil yang memberikan perintah selanjutnya kepada Cao Ming untuk menghancurkan pusaka cermin Haotian di Gunung Susan dengan tujuan untuk melepas kekuatan maksimal naga iblis yang disegel oleh formasi pembasmi iblis Sekte Susan. Sementara di bawah Gunung Susan, dikisahkan bahwa akibat hancurnya relik ungu, jiwa naga iblis akhirnya bisa bebas kembali ke dunia manusia dan langsung merasuki tubuh Jenderal Ouhon sebagai wadahnya untuk mengacaukan kembali dunia manusia. Scene pun berganti pada Wuji yang telah sadar dan mengajak Cao Ming untuk mencari di mana keberadaan Baofeng dan warga desa Katan yang hilang. Oleh ajakan Wuji itu, Cao Ming pun berbohong padanya bahwa Baofeng dan warga desa Katan lainnya bisa diselamatkan apabila mereka bisa menghancurkan cermin Haotian di Gunung Susan dan melepaskan Baofeng dan warga desa yang tersandra di ruang hampa tempat naga iblis tersegel. Di tempat lain, Biksu Huanchen Guru Li Bei yang mengetahui bahwa naga iblis Feng Qian telah kembali bangkit, kemudian menyalurkan ilmu terakhirnya kepada Biksu Li Bei dalam persiapannya menghadapi bencana yang akan terjadi. Sementara waktu di Gunung Susan, Guru Dahuang juga mempersiapkan Ling Ling untuk mendapatkan kembali pedang Yang, pusaka pasangan pedang yin yang bisa menjadi tandingan kekuatan naga iblis dalam pertempuran yang akan datang. Dan dalam tangis kenangan Ling Ling terhadap Wuji yang pernah mengorbankan dirinya untuk menyegel naga iblis, akhirnya Ling Ling pun berhasil menguasai pedang Yan di tangannya. Lalu, di saat Wuji dan Cao Ming sedang melakukan perjalanan ke Gunung Susan, tiba-tiba di tengah jalan mereka pun bertemu dengan Ling Ling yang kebetulan sedang mencari Wuji. Dan saat Ling Ling melihat Cao Ming yang merupakan serpihan jiwa naga iblis, dia pun menyerang Cao Ming yang dianggapnya sebagai iblis, namun ditahan oleh pedang yin milik Wuji. Dan sejurus kemudian, tiba-tiba pedang yin dan yang pun beresonansi hingga membuat Wuji pun pingsan seketika. Adegan pun berpindah pada Wuji yang bangun dari pingsan
dan menemukan dirinya telah berada di Gunung Shushan. Di sana, dia pun bertemu dengan Guru Dahuang dan mengatakan bahwa dia bukanlah anggota pilar pembasmi iblis yang dimaksud oleh Guru Dahuang. Mendengar perkataan Wuji, Guru Dahuang pun sadar bahwa Wuji sekarang bukanlah Wuji dahulu dan langsung mengurungnya bersama dengan Cao Ming di penjara bawah tanah. Lalu sejurus kemudian, markas Sekte Shushan dikisahkan sedang menghadapi gempuran Feng Tian si naga iblis hingga pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Kemudian, saat Guru Dahuang mulai terdesak, tanpa diduga datanglah Biksu Li Bei yang membawa Guru Dahuang dan juga Ling Ling kabur dari Gunung Shushan. Akibat gempuran Feng Tian di Gunung Shushan, tak disangka segel di penjara bawah tanah menjadi lemah dan membuat Cao Ming dan Wuji dapat keluar dari penjara dan mengincar cermin Hao Tian. Kemudian, dengan sedikit darah dari Wuji, cermin Hao Tian pun akhirnya musnah dan melepaskan segel kekuatan naga iblis yang perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh Cao Ming yang merupakan serpihan jiwa sang naga iblis. Saat itu, Cao Ming yang merasa bersalah kepada Wuji mengaku bahwa dia selama ini membohongi Wuji tentang relik ungu dan juga cermin Hao Tian untuk membantu kebangkitan naga iblis hingga akhirnya Wuji pun pingsan akibat terpental oleh ledakan kekuatan yang masuk ke tubuh Cao Ming. Setelah Wuji pingsan, Cao Ming pun menemui Feng Tian untuk menagih janjinya dalam membebaskan 3.000 orang yang telah digunakan sebagai media kebangkitan Feng Tian. Namun naasnya, Feng Tian mengatakan pada Cao Ming bahwa semua orang-orang itu tentu saja telah mati sebagai persembahan untuknya, dan Cao Ming sangat naif apabila berharap mereka masih hidup. Dalam kebimbangannya atas jawaban Feng Tian, tiba-tiba datanglah Han Shuo yang mengejutkan Feng Tian dan langsung membawa kabur Cao Ming dari sana. Han Shuo yang telah mengetahui Cao Ming telah mendapatkan sebagian kekuatan dari naga iblis Feng Tian lewat menghancurkan cermin Hao Tian, kemudian membujuk Cao Ming untuk menyerahkan kekuatannya pada Han Shuo dengan alasan agar dia dapat menjaga kedamaian dunia manusia dari tangan Feng Tian dan tidak ada lagi manusia yang dikorbankan. Dan alasan ini membuat Cao Ming memberikan kekuatannya pada Han Shuo hingga dia pun terpaksa kembali ke dalam alam kehampaan tempat dulunya dia tinggal. Di tempat lain, Wuji dikisahkan telah menerima takdirnya sebagai salah satu dari 3 pilar pembasmi iblis. Dan untuk mengembalikan kekuatan pedang yin yang telah patah, Guru Dahuang pun memintanya untuk mencari kristal es abadi yang digunakan untuk menempa kembali pedang yin di gunung es abadi Sekte Wudang. Kemudian, saat mereka sudah sampai di gunung es abadi dan akan menangkap monster pembawa kristal es, tindakan mereka itu rupanya mengganggu pertapaan seorang pendeta Wudang bernama Qin Mei yang langsung menyerang mereka dengan tenaga dalamnya. Namun, saat Qin Mei akan menyerang untuk kedua kalinya, ketua Wudang yang bernama Huan Yan pun datang dan memerintahkan Qin Mei untuk membantu Wuji pada saat pertarungan akhir nantinya. Dan hal itu pun membuat Qin Mei mengurungkan niatnya dan memberikan kristal es abadi kepada Wuji. Lalu setelah itu, Huan Yan pun mulai merapalkan tenaga dalamnya untuk menempa kembali pedang yin milik Wuji yang telah patah, hingga akhirnya Wuji pun masuk ke dalam makam pedang, di mana dia bertemu kembali dengan belahan jiwanya yang telah tertidur selama ini. Pertemuan kedua Wuji ini akhirnya membangkitkan kembali pedang yin
yang ditandai dengan menarinya puluhan ribu pedang yang merayakan kebangkitannya. Scene pun berganti dengan Hansuo yang menyerang sang naga kecil untuk melengkapi jiwa naga iblis yang dikumpulkannya. Namun, ketika dia akan menyerap jiwa sang naga kecil, tiba-tiba datanglah Feng Tian yang menyerap naga kecil itu duluan. Hal itu membuat Hansuo marah dan langsung menyerang Feng Tian dengan bertubi-tubi hingga mereka pun tiba di Pulau Es tempat pertarungan 10 tahun yang lalu. Saat itu, pertarungan pun terus berlangsung dengan Feng Tian yang berada di atas angin dan membuat Hansuo kewalahan. Hal itu membuat Hansuo semakin murka hingga dia pun berusaha mengeluarkan kekuatan naga yang didapatkan dari Cao Ming, namun ternyata tidak bisa dikendalikannya. Memanfaatkan keadaan Hansuo yang kelelahan, Feng Tian pun mengerahkan jurus penghisap jiwanya kepada Hansuo, namun terhalang oleh kedatangan Guru Dahuang dan rekan-rekan yang berusaha menahan jurus penghisap jiwa dari Feng Tian. Kemudian, para pendekar aliran putih satu persatu menjadi korban keganasan jurus penghisap jiwa dari Feng Tian, hingga Hansuo pun kembali mencoba mengeluarkan jurus kekuatan naganya sekali lagi dan menggempur Feng Tian hingga hancur bersamanya. Setelah aksi Hansuo yang mengorbankan nyawanya itu, tanpa diduga Feng Tian malah menguasai tubuh Hansuo dan mendapatkan kekuatan sempurna. Menyadari kekuatan sempurna dari Feng Tian, Guru Dahuang dan Biksu Huan Chen berusaha untuk menyegel Feng Tian dengan gabungan segel mereka berdua. Namun usahanya itu sia-sia karena Feng Tian dengan mudah dapat keluar dari segel tersebut. Lalu, ketika semua orang dalam keadaan genting dan babak belur dihajar oleh Feng Tian, tiba-tiba datanglah Wuji dan juga Ling Ling yang telah memegang pedang Yin dan Yang. Menyadari hal itu, Feng Tian pun berubah menjadi wujud naga iblisnya dan melawan gempuran dari Wuji dan Ling Ling. Hal itu membuat Wuji dan Ling Ling lumayan kelabakan menghadapi kekuatan dahsyat Feng Tian dalam wujud naganya yang pada akhirnya menyembur mereka dengan semburan esnya. Dalam keadaan genting itu, tiba-tiba datanglah Qin Mei yang memenuhi permintaan Huan Yan sang ketua Wudang untuk bersama dengan pendekar putih lainnya melawan naga iblis Feng Tian yang akan memusnahkan dunia manusia. Lalu, kesempatan itu pun digunakan oleh Wuji dan Ling Ling untuk mengeluarkan formasi pembasmi iblis yang menyasar tubuh Feng Tian bersamaan dengan dibukanya pintu dimensi kehampaan oleh Qin Mei sang senior Wudang. Dalam keadaan tersebut, Wuji pun kembali mengorbankan dirinya sendiri dan mendorong pedang pembasmi iblis yang menghantarkan Feng Tian kembali ke dalam dunia hampa tempat dia bersemayam dahulu. Kemudian, ketika Wuji telah masuk ke dalam dunia hampa dan terombang-ambing di sana, tiba-tiba Cao Ming pun muncul di depan Wuji dan mengembalikannya kembali ke dunia manusia karena tempat manusia bukanlah di dunia hampa. Bertahun-tahun berlalu, Wuji dikisahkan telah menikah dengan Ling Ling dan mempunyai seorang anak laki-laki penerus sekte Susan yang akan menjaga dunia manusia dari campur tangan iblis. Dan film pun Mimin nyatakan berakhir. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru.
Akhir kata dari Mimin, Om Swastiastu dan salam kebajikan.